الله عنكم. وورد أن من حافظ على الصلاة وأتمها تخرج صلاته بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. والذي لا يتم الصلاة تخرج صلاته سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. وفي الحديث إنما الصلاة تمسكن وتخضع وتخشع. وورد, dan datang riwayat, anna man hafadha 'ala shalah, bahwasanya orang yang memelihara atas salatnya, wa atammaha, dan ia menyempurnakannya, takhruju salatuhu, maka keluar salatnya itu bayda'a, dalam keadaan berwarna putih, musfiratan, lagi bercahaya, bersinar. Taqulu, salat itu berkata, hafizakallah, semoga Allah memelihara kamu, kama hafidtani, sebagaimana engkau memeliharaku. Inilah keuntungan bagi orang yang memelihara salatnya serta menyempurnakannya. Salat yang ia lakukan itu keluar dalam keadaan putih bersinar sampai kepada Allah. Dan dia berdoa untuk kita, mudah-mudahan Allah menjagakan kamu sebagaimana engkau menjagaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memeliharakan kamu sebagaimana engkau memeliharakan aku. Begitu. Enak, salat kita itu berubah menjadi sosok cahaya yang mendoakan kita jika kita memeliharanya dan menyempurnakannya. Sebaliknya, walladzi la yutimmus salata, dan orang yang tidak menyempurnakan salatnya, takhruju salatuhu, salatnya akan keluar menjadi sosok, tapi saudaa, berwarna hitam, muzlimatan, lagi gelap, sudah hitam gelap. Taqulu, dia juga berdoa, dia mengatakan, dhayya'akallahu kama dhayya'tani, mudah-mudahan Allah menelantarkan kamu sebagaimana engkau menelantarkan aku. Doa yang tidak baik. Ada orang yang sholat tapi nasibnya semakin buruk. Ada orang yang sholat tapi rezekinya semakin merosot, bukan malah bertambah. Kok bisa? Jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan kamunya yang tidak menyempurnakan sholatmu. Pantas didoakan oleh sholatnya sendiri, dhayya'akallahu kama dhayya'tani, mudah-mudahan Allah menelantarkan kamu, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu, kama dhayya'tani, sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Masa gara-gara TV sholat disia-siakan? Ayolah kasih, karena habis acaranya, Allahu Akbar, Esther, untung sempat. Allahu Akbar, gara-gara TV sholatnya buru-buru. Ini menelantarkan sholat, mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat demi TV. Kias yang lain-lainnya, demi menghadangi kawan di muka rumah, membawai maunjun, yaitu hakun sembahyang asarnya terbirit-birit. Hadangi dulu lah, aku belum mbak asar lagi. Hadangi aja kam, stumat aja. Ya Allah, seakan-akan memancing lebih mulia daripada sholat asar. Ada yang kayak gitu nggak? Mudah-mudahan kedadah. Hadangi aja kam, duduk ya, stumat aja aku. 4 rakaat aja stumat aja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalimatnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di dalam hatinya haruan besar, pepuyu ganal. Sujudnya lupa sudah, gak ingat apa-apa lagi. Yang dia ingat pepuyu haruan.
Sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritin kan lagi. Ayo kita berangkat. Waduh, ini sholatnya keluar, tapi warnanya hitam, gelap, dan berdoa, Dayya'akallahu kama dayya'tani. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma tulaffu, kemudian salat itu dilipat, kama yulaffu thawbul khaliqu, sebagaimana pakaian yang sudah usang, sudah lusuh, bahasa Banjarnya sudah buruk, dilipat. Jadi sembahyang yang berwarna hitam dan gelap tadi dilipat seperti pakaian buruk dilipat, seperti lap dilipat. Pak baju yang sudah buruk kada dipakai lagi. Ya, seperti itu salat, dijadikan lap, dilipat. Habis itu apa? Fayudrabu biha wajhuh, maka dipukullah dengan salatnya yang tidak baik tadi wajah pelakunya. Pak, dilemparkan ke muhanya, ambil salatmu, ditolak, tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik, gara-gara dia tidak menyempurnakan salatnya. Oleh karenanya belajarlah, tuntutlah ilmu agar bisa menyempurnakan salat. Bagaimana cara menyempurnakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Wa fil hadits, dan di dalam hadis Rasul bersabda, innamas salatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhasyu'un. Hanya saja salat itu adalah tamaskunun, merasa miskin, tidak punya apa-apa. Wa takhaddu'un, dan merasa rendah, merasa hina. Wa takhasyu'un, dan merasa khusyuk di dalam hati. Itulah salat. Jadi jangan merasa paling hebat, jangan merasa memiliki segalanya ketika kamu sedang menghadap Tuhanmu di dalam sholat. Dan jangan merasa sombong, mulia, merasalah kamu itu hina. Takhasyuk, dan berusahalah untuk khusyuk, tenang. Itulah hakikat sholat. Kalau kita sedang sholat merasa diri yang paling hebat, karena mungkin semua dia miliki, jabatan, harta kekayaan, wah merasa paling hebat. Awas, kamu sekarang sedang menghadapi zat yang maha kaya di atas segalanya. Kamu sedang menghadapi zat yang maha mulia di atas segalanya. Kamu tidak ada apa-apanya. Kamu hanyalah sosok yang terlahir dari air mani, yang kemudian mati menjadi bangkai. Di antara hidup dan mati kamu membawa kotoran dalam tubuhmu. Itu kamu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Kenalilah dirimu itu hina, maka engkau akan kenal bahwa Allah yang mulia. Kenalilah bahwa dirimu itu rendah, dirimu itu lemah, maka engkau akan mengenali bahwa Allah lah yang maha kuat. Kenalilah bahwa dirimu itu baharu, maka engkau akan kenal bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha qadim. Selesai. Gak usah panjang lebar bicara. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kita sudah bisa mengamalkan itu, saya hina, Allah yang mulia. Saya lemah, Allah yang kuasa. Saya ini makhluk baharu, Allah yang menciptakan, dan ia yang maha qadim. Selesai. Mudah kan? Insya Allah mudah. Amalkan terus begitu. Lalu sholat khusyuk, insya Allah sholatnya. Tinggalkan dulu jabatanmu, tinggalkan hartamu, tinggalkan semua yang kamu punya, tinggalkan duniamu. Fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah isya. Adzan dulu, adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'a alaihi salatu wassalamu ar-rajula
الذي يعبث بلحيته في صلاته قال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. Dan manakala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang lelaki alladzi ya'bathu bi lihyatihi, yang sedang main-main dengan jenggotnya, fi salatihi, di dalam salatnya. Qala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuh. Jikalau khusyuk hati lelaki ini, tentulah khusyuk anggota tubuhnya. Jadi ada salah seorang sahabat sedang sholat, Allahu Akbar, jenggotnya kan panjang, dia sambil main jenggot begini. Jadi sholat sambil main jenggot kayak begini. Akhirnya Nabi lihat, ini kalau hatinya khusyuk, pasti anggota badannya juga khusyuk. Ketika dia di dalam salat sedang mempermainkan jenggotnya, bermain dengan jenggotnya begini, itu menunjukkan hatinya gak khusyuk. Sebab jika hati khusyuk, pasti anggota badan ikut khusyuk. Karena letaknya khusyuk itu bukan di tangan, bukan di kepala dengan menundukkannya, bukan di kaki dengan berdiri tegak. Tidak. Khusyuk itu letaknya di hati. Jikalau hati sudah khusyuk, tangan khusyuk, gak akan gerak-gerik situ kemari. Jika hati sudah khusyuk, kaki khusyuk. Jika hati sudah khusyuk, kepala ikut khusyuk. Kuncinya di hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ingat, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu bagus, maka seluruh perbuatan anggota badan ikut bagus. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh perbuatan anggota badan ikut rusak. Alah, ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Jika hati khusyuk, anggota badan pasti ikut khusyuk. Merasa rendah, merasa lemah, merasa hina. Allah yang maha kuat, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa. Khusyuk hatinya seperti itu, anggota badannya pun ikut khusyuk. Jadi kalau ada orang sambil sholat menggerepukkan tangan, ini gak khusyuk. Sambil sholat garuk-garuk, lihat-lihat ke atas begini, tulisan Asmaul Husna dilihat, macam-macam. Ini menunjukkan bahwa orang ini hatinya sedang tidak khusyuk kemana-mana. Kalau hatinya khusyuk, tidak mungkin dia seperti itu. Fabayyana, maka Nabi menjelaskan, anna khusyu'al jawarih, bahwasanya kekhusyuan anggota badan, min khusyu'il qalbi, berasal atau bersumber daripada kekhusyuan hati. Kalau anggota badannya cepat-cepat bergerak, yakin gak akan khusyuk tuh hatinya. Kalau sudah tidak khusyuk, maka sholatnya akan keluar berwarna hitam gelap dan mendoakan tidak baik kepada pelakunya. Lalu dilipat seperti kain yang sudah lusuh, seperti pakaian buruk dilipat dan dilemparkan ke wajah pelakunya. Salat tarawih 20 rakaat hanya bisa dikerjakan hanya dengan waktu 9 menit. Apa itu? Di mana letak tamaskununnya? Di mana letak takhasyu'nya? Di mana letak takhaddu'nya? Salat 20 rakaat hanya dilakukan dalam waktu 9 menit. Dolin, amin, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar.
Anggota badannya aja kayak gitu, hatinya ya berarti nggak khusyuk. Ini yang kayak begini, sholatnya nanti keluar hitam, nggak ada cahayanya, gelap, mendoakan tidak baik. Mending gak usah sholat kalau kayak gitu, daripada didoakan gak bagus. Sholat sunat maksudnya ya. Kalau fardu jangan ditinggal-tinggal ya. Kalau fardu wajib dikerjakan. Ini orang yang sholat saja begitu bisa beresiko, yang tidak sholat tambah lagi. Jadi kalau kita mendengar tentang ancaman bagi orang yang sholat tidak khusyuk seperti yang disebutkan dalam riwayat tadi, kita harus tergerak dan terdorong, termotivasi untuk bisa khusyuk. Begitu. Bukan malah kayak itu caranya, baik peraya sembahyang sudah salah kayak gitu, tambah parah kamu, tambah merosot namanya. Mestinya jika kita mendengar ancaman-ancaman seperti ini, itu artinya kita dianjurkan untuk lebih khusyuk lagi, dianjurkan untuk memperbaiki sholat dan lebih perhatian lagi. Begitu, bukan berarti mematah semangat. Makanya kita mendengarkan riwayat-riwayat hadis dan ilmu-ilmu yang disampaikan itu dengan uluwul himmah, dengan tekad dan semangat yang tinggi. Jadi apa-apa yang didengar seperti ancaman-ancaman tadi itu menjadi pukulan bagi hati kita agar terdorong untuk bisa memperbaiki sholat dan lebih perhatian lagi, bukan malah pesimis tambah turun. Mungkin itu caranya baik peraya sembahyang sudah salah kamu salah menyikapi namanya seperti itu. Wa annahu, dan bahwasanya Nabi menjelaskan, la kamala lis-salati biduni dzalik, tidak ada kesempurnaan bagi salat biduni dzalik, tanpa adanya itu, yakni tanpa adanya khusyuk di dalam hati, tidak akan sempurna salat. Jadi letaknya khusyuk itu di hati. Kalau hati sudah khusyuk, anggota badan ikut khusyuk. Waqad qala salaf, dan sungguh telah berkata para ulama salaf terdahulu, ridwanullahi ta'ala alaihim, semoga keridhaan Allah tercurah atas mereka. Apa kata para ulama salaf terdahulu? Man arafa man ala yaminihi wa shimalih wa huwa fis salati falaysa bi khashi'. Barang siapa yang mengenali orang yang ada di sebelah kanannya dan yang ada di sebelah kirinya, sedangkan ia di dalam salat, falaisa bi khashi', maka orang itu bukanlah orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ketika salat enggak tahu lagi siapa yang ada di kanan dan siapa yang ada di kirinya. Ini salat Jumat, usolli fardul Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Pada lawas datang si Udin mengisi saf yang ada di depannya, kebetulan di samping dia. Pinandu bah si Udin di higana. Pada lawas si Anang pulang datang sebelah kiri. Baunya bau jisamsu. Berarti si Anang nih lah higane. Rupanya si Anang kadang sikat gigi pergi ke masjid habis ngisap rokok. Kenapa? Ini sama-sama enggak khusyuk ini. Tahu dia. Bahkan ada lebih hebat daripada itu lagi. Suara sepeda motornya langsung minandu. Allahu akbar sedang asar. Dudut. Nah, datang si Ahmad Mbak Munjun. Sampai suara sepeda motornya minandu. Salat macam apa itu? Orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dia tidak akan mengenali orang yang ada di sampingnya, kanan atau di samping kirinya. Apalagi yang di luar sana. Ini tahu, baru sepeda motornya berbunyi udah tahu. Wah, si Anang datang. Kasyaf. Kasyaf syaitani ini. Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik.
Ibnu Abbas juga pernah mengatakan lebih daripada ini. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man arafa man fi yaminihi aw fi shimalihi wa huwa fi shalah fala salatalah. Barang siapa yang mengenali orang yang ada di kanannya atau orang yang ada di kirinya sedangkan ia dalam salat, maka tidak sah salatnya. Untung kita mazhab Syafi'i. Coba kalau mazhabnya Ibnu Abbas, nggak ada yang sah nih salat kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Make storing. Nah, operator cagat jadinya tuh. Kalau omongnya bang tadi jadi nyaringi sidin tuh bang muter jer dalam hati. Ya Allah. Yang dihadapi Allah Ta'ala masih ingat dengan ampli. Masih penting itu. Ada yang membatalkan sholat demi ampli. Haram hukumnya membatalkan sholat yang fardu apabila sudah masuk di dalam sholat fardu tersebut. Ingat, gak boleh. Bahkan Ibn Hajar menyebutkan di dalam Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, itu termasuk dosa besar. Hati-hati. Sudah takbir Allahu Akbar, sholat fardu, gara-gara make storing dibatalkan sholatnya. Oh, cuma nyetel make. Kalau mau nyetel dari awal sebelum sholat, haram hukumnya membatalkan sholat fardu setelah kita takbir fardu. Bahkan ada sebahagian yang mengatakan, menganggap minal kabair, itu bukan hanya dosa kecil tetapi dosa besar. Hati-hati. Waqad balagal khusyu'u fis salati birijalin minas salafis salih mablaghan ajiba. Dan sungguh telah sampai khusyuk di dalam salat itu kepada para lelaki-lelaki daripada ulama salaf saleh terdahulu, mablaghan ajiban, sampai kepada puncak yang menakjubkan. Artinya kekhusyuan mereka itu sangat mengagumkan, patut untuk dikagumi. Famin dzalik, maka di antara itu, anna ahadahum, bahwasanya ada seorang di antara mereka para ulama salaf saleh terdahulu, kana yaqa'u alaihi thair wa huwa qa'imun fis shalah aw sajidun, adalah hinggap di atas kepalanya burung sedangkan ia waktu itu sedang berdiri sholat, atau dia sedang sujud, burung hinggap di badannya. Yahsibu, burung itu mengira, annahu haid, bahwasanya orang itu adalah tiang, au jamadun, atau benda mati, tunggul, min syiddati hudu'ihi wa tuli qiyamihi wa sujudih, daripada saking kuatnya ketenangan hati dan saking lamanya berdiri dan sujud, sampai burung hinggap. Burung mengira ini tunggul, burung mengira ini tiang. Ada di antara kita yang sholat burung hinggap di kepalanya. Gimana mau hinggap sholatnya gini-gini? Nggak bakalan hinggap burung kayak gitu. Diam lama begini. Begitu. Kalau garu-garu, lama dia berdiri sampai burung hinggap, lama dia sujud sampai burung hinggap. Bahkan dahulu itu ada seorang syekh, beliau setiap malam berdiri di atas loteng rumahnya, tahajud, mulai tengah malam berdiri munajat sama Allah di dalam sholat sampai masuk waktu subuh.
Kebetulan tetangganya ada memiliki anak kecil yang setiap hari ikut dengan orang tuanya pergi ke masjid untuk sholat subuh. Jadi anak kecil ini setiap hari melihat ke loteng itu, ke atas loteng tempat Syekh sholat berdiri lama. Hingga beberapa waktu kemudian si Syekh wafat, meninggal dunia. Rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Meninggal. Maka tetangganya yang ketika itu masuk waktu subuh, bangun seperti biasa, keluar pergi ke masjid membawa anak kecilnya itu. Tiba-tiba anak kecilnya tadi menarik baju ayahnya. Abah, ada apa nak? Mana tiang yang biasanya ada di atas itu? Kok nggak ada lagi sekarang abah? Sampai-sampai anak kecil itu mengira itu tiang. Abahnya langsung kaget dan berkata, wahai anakku, itu bukan tiang nak. Loh, hari-hari bah saya lihat tiang itu ada di sana. Itu bukan tiang nak. Apa itu bah? Itu adalah syekh tetangga kita yang wafat beberapa hari yang lalu. Radhiyallahu anhu warḍah. Sampai anak kecil mengira tiang. Dari saking tenangnya sholat dan khusyuknya, gak bergerak seperti tiang. Sampai anak kecil yang melihat dia kira tiang itu. Setelah dia wafat baru anak kecil itu sadar kalau ternyata yang selama ini dia saksikan bukan tiang, melainkan adalah syekh radhiyallahu anhu warḍah. Ada gak yang kayak gitu? Gimana dengan tarawih yang 9 menit tadi? Kalau yang kayak gitu-gitu banyak peminatnya biasanya. Coba metode tarawih 9 menit dilaksanakan di Masjid Al-Falah. Mungkin padat nih masjid. Mungkin jamaah Simpang 4 pindah ke sini nih. Ngapain cepat-cepat? Kapan kamu sholat bisa menjadi seperti tiang? Kapan? Kapan bisa sholat menjadi seperti tiang? Allahu Akbar. Allahumma rzuqna ma razaqtahu ibadakas salihin minal khusyu' bis shalah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah karuniakan ke dalam hati kita sebagaimana yang dikaruniakannya kepada orang-orang soleh terdahulu daripada kekhusyuan di dalam salat. Wa saqatat fi jami'il basrati istiwanatun in za'aja disukutiha ahlus suq. Dan pernah saqatat terjatuh fi jami'il Basrah, di masjid Jami' yang ada di kota Basrah, Irak. Jatuh, tumbang, istiwanatun, satu buah tiang yang ada di masjid itu. Tiang istiwanah itu kalau sudah istiwanah tiang itu besar. Kalau amud mungkin tiang biasa, tapi kalau sudah istiwanah itu tiang inti dalam bangunan. Seperti ini istiwanah, ini sudah tiang besar ini. Tiang apa artinya? Tiang guru aja. Nah, itu maunya tiang guru itu tiang inti ya, istiwanah itu bahasa Arabnya. Rupanya masjid itu sudah tua, besar masjid Jami'. Satu tiang di masjid itu ada yang tumbang. Karena tiang itu besar, in za'aja lisukutiha ahlus suq, maka terkejut karena tumbangnya tiang itu semua warga yang ada di pasar. Dor, kaget semua. Apa itu? Suara apa? Suara apa itu? Tiang besar jatuh rupanya di Masjid Jami' Basrah di Irak sana. Wa kana ba'dhum yusalli fil masjid, dan adalah sebahagian mereka ketika itu ada yang sholat di masjid. Falam yash'ur biha, maka ia tidak merasa sedikit pun dengan tumbangnya tiang itu. Min syiddat istighraqihi fi salatih, dari saking khusyuk dan tenggelamnya ia di dalam salatnya. Dari saking khusyuknya, tenggelamnya dia di dalam salatnya, tidak merasa bahwa baru saja tiang besar sedang tumbang.
Justru orang yang di luar masjid yang terkejut mendengar kerasnya suara tiang besar itu tumbang. Inya di masjid kada mendengar, kada merasa, subhanallah. Iya. Iman itu, khusyuk. Wah, kalau kita kayak gitu udah batalkan sholat, kabur. Lari, apa? Mau runtuh masjid. Udah kita kayak gitu. Allahu Akbar, subhanallah. Ini sudah tenggelam sama Allah Ta'ala. Faniyadz dzakiru bil madhkur. Faniyadz dzakiru bil madhkur. Yang mengingat sudah lenyap dengan yang diingat. Yang mengingat sudah sirna bersama yang diingat. Itu istighraq namanya. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Yang menyembah sudah tenggelam dengan yang disembah. Ada yang mengingat, ada yang diingat. Yang mengingat sudah tenggelam dengan yang diingat, sehingga tidak tahu lagi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Oh, orang seperti ini sudah nggak tahu apa-apa lagi. Wa kana ba'dhum yaqulu li ahlihi wa auladihi, dan adalah sebahagian mereka berkata kepada istrinya dan anak-anaknya, idza dakhaltu fis shalah faf'alu ma badalakum, apabila aku sudah masuk di dalam salat, sudah takbiratul ihram, faf'alu, silahkan kalian lakukan, ma badalakum, apa yang ingin kalian lakukan. Apa yang nampak bagi kalian, yang ingin kalian lakukan, silahkan lakukan. Asal saya sudah sholat. Yakni maksudnya min rab'il aswat wa kathratil laghat, yaitu silahkan kalian lakukan. Kamu mau menjerit, teriak-teriak, kamu mau ribut, kathratil laghat, banyak ribut, tidak apa-apa, asal saya sudah masuk ke dalam sholat. Fa inni, maka sesungguhnya saya la uhissu bikum, tidak merasa dengan kalian lagi, karena saya sudah bersama Allah, sehingga saya tidak merasa bersama kalian. Orang yang khusyuk, dia merasa hanya bersama Tuhannya saja di dalam sholat. Tidak merasa bersama makhluk, tidak, bersama Allah. Silahkan mau ribut, mau teriak-teriak, silahkan, tapi setelah saya sholat. Nanti kalau sudah sholat, kalian teriak, kalian ribut-ribut, aku tidak akan merasa, karena aku sudah bersama Allah. Orang kalau sudah bersama Allah, dia sudah tidak akan merasa dengan makhluk lain lagi. Fakanu rubbama yadribuna bid-duffi atau bid-daffi indahu fala yash'uru bih. Maka mereka, anak-anaknya yang ada di rumah tadi, rubbama, terkadang, yadribuna bid-daffi, memukul terbang dan gendang-gendang, indahu, di sampingnya, fala yash'uru bih, maka ia tidak merasa dengannya, dengan pukulan gendang tadi. Subhanallah, ya. Karena sudah khusyuk dia. Allahu Akbar. Anaknya main rebana-rebana, teng-teng-teng, oh dia udah nggak ngerasa, udah nggak denger. Kun ma'allah ka'alla khalqa. Kun ma'allah ka'alla khalqa. Jadilah bersama Allah seakan-akan makhluk tidak ada. Kun ma'allah ka'alla khalqa. Jadilah bersama Allah seakan-akan makhluk tidak ada. Wahtaraqa baitu Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma bin nar wa huwa sajid, faja'alu yasihuna alaih an-nar an-nar an-nara an-nara ya ibna Rasulillah, falam yarfa' ra'sahu. Falamma faragha min salatih qila lahu fi dhalik faqala alhatni anha an-narul ukhra. Wahtaraqa, dan pernah terbakar
Baitu Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma, rumah kediaman Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, terbakar binar dengan api. Wa huwa sajid, dan ketika itu beliau sedang sujud. Faja'alu yasihuna alaih, maka warga semua menjerit-jerit berteriak memanggilnya. An-nara, an-nara, ada api ya benar Rasulullah, wahai cucu Rasulullah. Falam yarfa' ra'sah, maka beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak mengangkat kepalanya dari sujud, tetap terus dalam keadaan sujud. Falamma faragha min salatih, maka tatkala selesai dari salatnya, rumahnya sudah jadi abu. Qila lahu bidzalik, maka dikatakan kepada beliau pada peristiwa itu, akan kejadian itu, wahai Sayyidina Ali Zainal Abidin, tahu enggak, baru saja rumahmu terbakar dan kami teriak menjerit-jerit memanggilmu karena kami khawatir engkau juga akan ikut terbakar. Kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Tahu enggak kamu? Faqal, maka Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab, Al-hatni anha, saya telah dilupakan, saya telah dibuat lalai daripada api yang barusan kalian saksikan, an-narul ukhra, oleh api lain, yaitu api akhirat. Apa? Aku telah ingat api akhirat yang jauh lebih panas dari api dunia. Aku sedang terbayang api neraka, makanya aku lupa dengan api dunia. Radhiyallahu anhu arda. Kalau Sidin takut dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal amal ibadahnya jangan tanya. Setiap malam sembahyang sunnah 1000 rakaat, dan di tubuh beliau ada darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kepada Allah, takut sekali dengan azab Allah, takut sekali dengan siksa api neraka. Subhanallah. Sampai beliau tidak peduli lagi dengan api dunia. Ini kadang amun kayak aku nilai masuk neraka sudah nyamannya menyambet. Iya, mbah yuk dosa seberatan kulakukan ini itu, neraka sudah nyamannya menyambet. Pas dihadapkan api dunia bukah juga padahal api akhirat lebih panas dari api dunia. Ini terbalik lawan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin justru malah kada ingat lawan api dunia nih, lebih takut dengan api akhirat. Kalau nang ini ditantang, mun kayak aku nih masuk neraka sudah mah nang kayak nyaman neraka, maka belagu juga pulang nyaman. Sok neraka sudah. Astagfirullahaladzim. Kamu pikir neraka itu apa? Orang kadang-kala waktu kita sedang tidur, listrik mati, kipas angin tidak bisa berputar, AC-nya mati, kepanasan, humapnya kada tahan nah, pacul baju, kada tahan juga keluar pada kamar, kada tahan juga buka jendela pulang. Itu baru humap, bukan api neraka. Gak kuat. Itu baru kamu sedang kegerahan, gerah, humap. Bagaimana dengan api neraka? Bayangkan sendiri. Jangan mahawai. Mun kaya undani nangai, mencuntan iya juga, membunuh iya juga, neraka sudah. Orang tobat, jangan neraka. Taulah, dosa inya berzina, dosa inya mencuntan, dibandingkan dengan ucapannya tadi jauh lebih besar dosa ucapannya itu daripada berzinahnya, mencurinya dan membunuhnya itu. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan kejahatan tapi dia masih bisa bertobat kepada Allah. Orang seperti ini kalau sudah putus asa dari rahmat Allah, jauh harapan untuk bisa bertobat. Makanya perkataannya seperti ini lebih besar dosanya daripada dia ketika melakukan maksiat-maksiat tersebut. Ya, hati-hati. Kalau punya keluarga seperti itu, tutup mulutnya, suruh tobat.
Jangan bilang seperti itu lagi. Perkataanmu ini jauh lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan itu. Karena itu dianggap putus daripada rahmat Allah. Dosa yang kamu lakukan besar, mencuri. Dosa yang kamu lakukan besar, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Dosa yang kamu lakukan besar, berzina. Na'udzubillah. Tapi ucapanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosa itu. Karena kamu putus asa dari rahmat Allah. Wa qila li ba'dihim hal tajidu fi salatika ma najiduhu min wasawisid dunya wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi kita dan membimbing serta menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita semua sebagai hati yang khusyuk di dalam melaksanakan salat dan seluruh ibadah-ibadah lainnya. Amin Allahumma amin.